tulisan skripsi. Saya berasal dari Kabupaten Karo, tepatnya di Kabanjahe. Saat ini saya masih berstatus anggota jemaat di GBKP. Baiklah, yang pertanyaan pertama, sedikit saya menjelaskan identitas diri saya. Saya itu suka bermain Facebook dan membuat status lah di Facebook, postingan. Pernah satu ketika seminggu yang lewat, saya itu membuat foto saya dan captionnya 3G, God, Glory, Gospel. Dan adalah pertanyaan dari teman saya, dia berstatus mahasiswa di Universitas UPH Jakarta, bahwasanya apakah agama Kristen itu adalah agama penjajah? Dan dari proses pembelajaran dinamika yang saya alami di Universitas Negeri Medan, bahwasanya sama seperti yang dikatakan oleh Bung Idris dan Ibu Lester, bahwasanya jika tidak ada izin dari pemerintah kolonial pada saat itu untuk memberikan izin masuk seperti jending atau misionaris, mungkin itu tidak mungkin terjadi, ibaratnya penyebaran agama Kristen. Dan mungkin teman saya itu karena dia notabene akan menjadi guru agama, dia tidak terima bahwasanya agama Kristen itu hasil dari izin dari pemerintah kolonial. Karena jika tidak ada izin, mungkin nggak akan bisa tersebar gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh para narasumber bagaimana sih sebenarnya konsep 3G tersebut. Mungkin Bang Idris nanti bisa menjawab. Dan ada juga tadi pernyataan dari Bung Idris, tanah di Lausimomo, bagaimana itu kemarin luasnya dan saat ini. Saya ingin menyambungkan di kasus kemarin demonstrasi jemaat GBKP untuk menuntut bahwasanya tanah di rumah sakit umum itu adalah milik dari GBKP. Karena pada dasarnya kan GBKP ini memiliki seperti rumah sakit, gereja dan sebagainya. Dan baru saat ini juga saya sadar bahwasanya pada saat itu seperti pernyataan Bung Idris bahwasanya jika saat itu pastor atau ibaratnya pendeta tidak mau jadi warga negara Indonesia, itu kembali ke daerahnya atau ke negaranya masing-masing. Sehingga saya juga berdiskusi dengan abang-abangan Permata, kami namanya muda-mudi gereja namanya Permata, bahwasanya gereja GBKP kota ini sendiri pun suratnya nggak ada karena ada dibawa ke Belanda gitu loh. Jadi kemarin cukup menarik juga bahwasanya surat di rumah sakit umum itu sendiri tidak ada, tapi bisa dimenangkan di Pemkap. Mungkin bagaimana kelanjutannya status rumah sakit itu, apakah masih bisa berdiri atau bagaimana feedback yang diterima GBKP, saya tidak tahu. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai investasi atau hak milik oleh GBKP itu sendiri. Mungkin nanti bisa dijelaskan Bung bagaimana sebenarnya status dari peninggalan dari Belanda di Kabupaten Karo. Dan selanjutnya itu dari pernyataan di buku ini sendiri dan kita sering kemarin waktu mata kuliah sejarah Sumatera. Itu sebenarnya sakit saya rasa atau sedih bahwasanya orang Karo itu notabene-nya jorok. Jorok dalam artian saya sendiri mengakui, namun tidak terima bahwasanya hanya orang Karo yang jorok seperti itu. Dalam artian saya kan sering juga jalan-jalan ke Samosir dan di daerah-daerah di sebagainya. Oke, saya lanjut. Orang Karo jorok gitu. Saya kan sering juga jalan-jalan ke Samosir sampai ada perda yang menyatakan bahwasanya babi itu nggak boleh berkeliaran di Samosir. Sedangkan orang Karo sudah ibaratnya jauh dari tempo ini, saat ini pun tidak lagi memelihara babi di dekat rumah. Dalam artian nggak berkeliaran lagi gitu loh. Memang saya akui orang Karo itu ada namanya kuture. Ture itu halaman. Disitulah anak-anak kecil itu berak. Ada namanya pelangkah, tempat nasi babi. Disitulah berak dia gitu loh. Dalam tanda kutip seperti itu orang Karo. Dan sampai saat ini pun ada daerah terpencil itu kamar mandinya nggak ada. Jadi kalau mau mandi itu namanya ketapin, tempat mandi desa lah, ibaratnya masyarakat sekitar umum. Jadi kenapa kamar mandi nggak ada di sana? Karena
Orang Karo itu lebih berprospek kepada luas tanahnya sendiri. Kamar mandi itu mungkin menurut saya dari pemikiran nenek saya dan kakek saya ibaratnya sering cerita bahwasanya kamar mandi itu nggak begitu penting untuk mereka. Karena untuk mereka itu orang Karo khususnya, menurut saya sendiri analisis bahwasanya eh, kamar mandi itu bisa di mana saja. Alam ini sudah menyediakan tempat gitu loh. Kalau berbuang air besar, daun ada disediakan Tuhan. Seperti mungkin nanti bisa dijelaskan Ibu Lester. Dan apakah hanya di Karo yang terkena lepra atau kusta gitu loh? Apakah hanya di Losimomo hanya sebagai tempat? Tempat dalam artian tempat rumah sakit yang disediakan dan berbagai daerah bisa masuk gitu loh. Kalau dari judulnya bahwasanya sejarah epidemi lepra di Karo, apakah hanya orang Karo yang terkena seperti itu? Ataukah ada masyarakat yang di luar karena ibaratnya tidak terjamah oleh jending tadinya tidak disediakan rumah sakit? Karena itu boleh saja kalau saya hanya masyarakat awam bahwasanya berarti hanya orang Karo yang terkena seperti itu. Apakah hanya disediakan tempatnya rumah sakit, banyak orang luar yang masuk ke situ? Karena ada juga persamaan dengan HIV. Karena di Karo itu di dekat Sibolangit kalau nggak salah ada tuh rumah sakit HIV. Jadi dari data bahwasanya yang terbesar di Sumatera Utara di Karo. Karena penyedia atau orang memang ke sana untuk berobat gitu loh. Apakah bisa nanti dibahas itu pertanyaan. Dan selanjutnya yang nomor 3 tadi, nomor 4 mengenai mungkin hanya inilah pertanyaan saya, mungkin panjang lebar nanti. Ya, mungkin terima kasih, sekian dari saya. Mujua. Ya, terima kasih kepada Abang Dabrumpo yang sangat luar biasa pertanyaannya. Ya baik, saya langsung menyimpulkan pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan yang ditujukan kepada Abang Da Idris dan juga Ibu Lister Epa. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin pemateri bisa menjawab dari pertanyaan dari Saudara Brimpo, yaitu yang pertama itu konsep 3G tadi, yang Gold, Glory, Gospel, dan masuknya agama. Itu ada izin dari pemerintah kolonial, itu mungkin bisa dijelaskan oleh Abang Da Idris. Dan juga status peninggalan kolonial Belanda di Tanah Karo, itu untuk Bang Idris juga. Dan juga yang ketiga itu mengenai yang jorok tadi, Abang Da Brimpo agak apa ya kan, sakit hati, kenapa orang Karo dibilang jorok kan kayak gitu juga. Lalu apakah hanya Karo yang terkena lepra gitu kan. Dan juga tadi mengenai HIV kenapa tadi di daerah Karo yang paling banyak penyakit HIV itu tadi, seperti itu mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Lister Eva. Oke, yang pertama dipersilakan kepada Abang Da Idris. Terima kasih, Bu Juru Wantagrina. Begini, yang pertama dulu, apakah harus ada izin dari kolonial penjajah untuk masuknya zending? Saya nyatakan tidak. Nomensen lebih dulu masuk dari Belanda, jadi dia tidak perlu tidak perlu izin dari Belanda. Di Tanah Karo sendiri itu bersamaan dia, hampir bersamaan masuknya. Nah, dan kemudian Belanda sangat butuh zending masuk. Kenapa? Kalau zending masuk, orang sudah beragama, sudah memegang Alkitab atau memegang Al-Quran, dia sudah lebih Cina, sudah dianggap beradab. Jadi lebih gampang untuk dikontrol, lebih gampang untuk dan terlebih-lebih ini kan ada pembatasan ini. Tanah Batak, Aceh sudah Islam, Sumatera Barat sudah Islam, Aceh garis keras, Sumatera Barat juga masuk Wahabi. Ini harus diempang di tengah. Jadi Belanda itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap para sending-sending. Itu makanya sending itu berkembang dengan pesat. Tetapi seperti apa yang saya katakan sejak awal tadi, apakah perkembangan agama Kristen di Tanah Batak, baik Karo, Malungun, Dairi, dan lain sebagainya itu sama seperti sakral, begitu dinaikkan tak lampunya langsung hidup? Tidak, sangat lambat sekali. Seperti saya katakan tadi, sampai tahun 66, 67 itu para malim masih lebih mayoritas di Samosir dibanding dengan Kristen, lebih mayoritas. Dan sampai tahun 67 juga Pemena itu lebih mayoritas di Tanah Karo dibanding dengan
Kristen, pemenang. Sebelum pemenang ada perbegu, jadi hinamisme dan dinamisme. Jadi dinamismenya itu adalah pemenang, dinamismenya itu adalah perbegu. Begitu juga di Tanah Batak, Sepele Begu dan Parmalim. Dan Parmalim itu ada 4 mazhab, nanti kita bisa diskusi apa saja Parmalim itu. Karena penelitian saya juga tentang Parmalim cukup panjang, itu dia. Jadi saya sangat menguasai itu. Tentu dengan dosen dia yang namanya Bas itu kan. Ya. Mana lebih dulu, di Elim atau di Lausimomo, rumah sakit Kusta? Lebih dulu di Elim. Di Elim itu justru 30 tahun lebih dulu baru ada di Lausimomo. Cuman itu tadi di buku ini tidak saya temukan bahwa bagaimana Lawrence Bodan itu belajar ke Elim untuk menangani kasus kasus kusta di Lausimomo. Jadi di sisi lain Lausimomo yang dekat dengan sana dari Meret dan lain sebagainya Simalungun lebih banyak dibawa naik kapal melalui melalui Tongging terus ke Balige, dari Balige turun ke Elim. Jadi di Elim itu seperti saya katakan tadi banyak sekali di sana sebenarnya mereka itu orang Karo, ya. Umpamanya marganya itu apa gitu, marganya Karo-Karo. Nah, ini masuk ke raja ini gitu. Kalau Ginting dia masuk ke Parna dan lain sebagainya. Maka saya katakan tadi dari awal itu bahwa banyak di sana dia katakanlah marganya Simbolon gitu. Simbolon nomor berapa kau gak tahu lagi kami karena orang tua kami. Padahal sebenarnya dia adalah Ginting gitu. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Begitu juga orang Minang yang ada di Elim, semua sudah pakai marga. Nah, lantas apakah kusta ini dipakai menjadi